Nah, ini di dekat antara Candi Borobudur dan Candi Kalasan, Candi Pelawasan, Sojiwan segala macam, ini masih di Jogja juga sebetulnya. Ada yang namanya Candi Sambisari. Ini kurang lebih dibangun juga di abad ke-8. Yang menarik di sini, ini kebetulan sebetulnya ada petani nyangkul-nyangkul ketemu batu. Nah, kemudian di 929 ada prasasti namanya Turian. Setahun kemudian nih. Di situ dituliskan bahwa yang memberi itu rajanya Sri Maharaja Makadwaton Itamlang, itu Empu Sindok. Jadi dan Empu Sindok waktu itu 929 membentuk ibu kota baru yang dulunya di Jawa Tengah, sekarang ke Jawa Timur di daerah Jombang, namanya Tembelang atau Tamwalang dulunya di Jawa Timur. Ini saya sedikit latar belakang. Jadi kerajaan Medang itu waktu itu kekuasaannya dari Bagelen di Jawa Tengah sampai di daerah Madiun, Jombang segala macam di Jawa Timur. Itu keadaan begini. Jadi rupa-rupanya di sini ini Empu Sindok akhirnya kudeta, akhirnya menyerang dan membunuh Diahwawa di ibu kotanya yang di Jawa Tengah. Lalu dia harus cabut karena menurut katanya juga tidak baik kalau rajanya itu dibunuhnya, rajanya itu di keraton ya di situ. Jadi lalu Empu Sindok memutuskan untuk keluar dari Jawa Tengah, mengalihkan ibu kotanya di Jawa Timur. Lalu dikejar, ini peperangan tentunya ya, dikejar oleh pengikut-pengikut Wawa ini, sampai akhirnya Empu Sindok menang, tapi itu katanya ada pertempuran yang sangat seru di daerah Nganjuk, dan Empu Sindok ini dibantu oleh orang-orang rakyat dari Nganjuk Ladang, sehingga akhirnya Empu Sindok ini nanti membuka ini. Poin yang saya ingin bukakan di sini, ini bahwa ternyata bahwa pindahnya ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu bukan dari Gunung Merapi. Pindahnya ini ternyata adanya urut-urutan antara raja-raja yang saling pertengkaran, dan akhirnya Empu Sindok ini yang akhirnya malah memindah ke Jawa Timur. Jadi kalian sekarang mungkin menerangkan ke siapapun yang mengatakan mengapa kok ibu kotanya pindah, kamu bisa menerangkan urut-urutannya, jelaskan tadi ya, ada Empu Sindok, ada Raja Wawan, Daksotama, mulainya ini harus kamu hafalkan. Jadi betul-betul impresif, kamu bisa menerangkan sekarang mengapa ibu kotanya pindah dari Jawa Tengah, bukan karena Merapi. Karena Merapi itu nanti meletusnya 1006, dan kalian bisa mempelajari sendiri di prasasti ini. Cerita-ceritanya yang di tengah ini saya yang nyambung, tapi prasastinya ada benaran seperti ini. Jadi ini datanya seperti itu persis. Jadi Empu Sindok ini akhirnya menjadi raja kurang lebih 18 tahun, dan Empu Sindok ini sangat bagus membangun banyak bendungan dan waduk-waduk. Kemudian Empu Sindok ini tidak punya putra mahkota, tapi putrinya kemudian menjadi raja, dan kemudian cucunya Raja Dharmawangsa. Jadi Raja Dharmawangsa ini cucu dari Empu Sindok, dan Raja Dharmawangsa ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Kita mulai ke Jawa Timur sekarang ya, kiblatnya. Dan Raja Dharmawangsa ini saking cintanya, dia juga keberatan pada waktu itu karena ibu kotanya itu di lembah Brantas. Meskipun sungai Brantas itu bisa dilayari, tapi mengenai kekuatan maritim mulai agak kurang. Jadi Sriwijaya pada saat itu sangat percaya. Makanya Dharmawangsa itu memutuskan untuk menyerang Sriwijaya, dan payahnya tidak berhasil. Malah Sriwijaya jadi jengkel, balik menyerang ke Jawa, ke Dharmawangsa. Ini dibunuh semuanya. Ini yang nantinya ditulis sebagai pralaya, karena di sini banyak sekali korbannya. Jadi Raja Dharmawangsa ini, Raja Dharmawangsa itu punya adik. Adiknya ini dikawinkan, dinikahkan dengan raja di Bali, Raja Bali yang namanya Udaya. Nah, Mahendrata ini akhirnya anak dari Trah Bali ini. Nanti mereka punya anak, dan anaknya ini kalian juga sudah pernah dengar. Ini namanya Airlangga. Jadi Airlangga ini dari Trah Bali ini di sini. Nah, pada waktu Sriwijaya kembali menyerang, itu keluarga Raja Dharmawangsa semuanya dibunuh. Tapi Airlangga adanya di Bali kan. Dia akhirnya yang menjadi kembali bisa menyatukan, memindah ibu kotanya dipindah ke Kahuripan, dan kemudian Airlangga membentuk
meneruskan kerajaan atau kerajaan Kahuriban atau kerajaan Medang waktu itu tidak apa-apa. Cuman dari Airlangga itu nanti akhirnya juga tidak punya anak dari permaisuri, kemudian dari situ ada seteruan antara anak-anaknya, maka kerajaan itu dibagi menjadi dua, terbentuklah kerajaan yang namanya Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Dan yang saya ingin sebut di sini pada waktu Kerajaan Busindo, itu di sana ada dua karya yang luar biasa, ditulis satu Kakawin Ramayana, jadi cerita Kakawin itu, dan yang satu lagi itu Sang Hyang Kamahayanika. Ini ditulis pada zaman Busindo waktu itu. So anyway, itu sedikit mengenai ini. Jadi sekarang kalian tahu mengenai pindahnya ibu kota itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, right? Lalu apa yang terjadi mengenai Candi Borobudur? Belum terjawab kan? Nah, ini di dekat antara Candi Borobudur dan Candi Kalasan, Candi Pelawasan, Sojiwan segala macam, ini masih di Jogja juga sebetulnya. Ada yang namanya Candi Sambisari. Ini kurang lebih dibangun juga di abad ke-8. Yang menarik di sini, ini kebetulan sebetulnya ada petani nyangkul-nyangkul ketemu batu. Setelah digeduk, ternyata 6,5 meter di bawahnya ketemu candi. Dalam 6,5 meter itu ternyata penuh pasir, batu, kerikil, dan lahar dingin Gunung Merapi. Jadi candi ini makanya kelihatan seperti ada di lembah begini kan. Jadi Candi Sambisari ini suatu bukti yang nyata bahwa waktu itu letusan Merapi ini luar biasa. Nah, dengan demikian efeknya ke candi-candi yang di sana itu luar biasa. Jadi kalau ibu kota kerajaan tidak lagi di Jawa Tengah, itu tidak menutup Candi Borobudur. Candi Borobudur tetap masih digunakan saat itu buat yang masih mengikuti Buddha. Sebab kalian bisa bayangkan ya, Candi Borobudur di sana itu dikelilingi oleh begitu banyak candi-candi, dan di sekitar situ ada wiharanya yang besar sekali. Bahkan ada kemungkinan besar, ini belum dibuktikan Krom maupun itu, bahwa Candi Mendut, Candi Ngawen, itu satu kompleks. Jadi kompleksnya luas sekali. Jelas nggak mungkin ada stupa besar sekian tidak ditemani oleh wihara yang besar. Ini di dunia itu contohnya banyak, selalu akan bisa. Cuman yang menarik di sini berarti ternyata bahwa Candi Borobudur itu meletus di tahun 1006, 1210 tahun yang lalu kira-kira. Makanya dengan itu ada gempa bumi dan sebagainya. Makanya bisa dipikirkan bahwa tidak berarti Candi Borobudur itu terkubur penuh, tapi jelas ada lahar. Sekarang pun kelihatan kok kalau ada candi Gunung Merapi meletus, asapnya abunya juga sampai ke sana.